setiap kita ini berpotensi untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan berbagai macam warna dan ragam. Seorang pelacur memberikan seorang ibu janda dengan anak yang sedang kelaparan. Artinya apa? Disitulah ladangnya si wanita pelacur atau seorang PSK. Profesi yang kita anggap, kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, oh hina sekali dia. Ya. Tapi ketika Allah tuntun gerak badan dan organ tubuhnya untuk memberikan sesuatu, di situ Allah ridho, bersamaan dengan dia punya amalan, kemudian datanglah ajalnya. Kalau Allah sudah ridho, surga milik Allah. Siapapun yang Allah kehendaki diperkenankan masuk ke dalam surga, membantu dan memberikan manfaat kepada orang sekitar atau makhluk sekitar. Ada lagi malah justru dalam riwayat Muslim, seorang pelacur yang memberikan minuman hanya 2 reguk saja. Kepada siapa? Seekor anjing. Oh iya, satu cerita dia. Seekor anjing yang sedang dalam keadaan dahaga amat sangat. Kerongkongannya ini kering. Ada sumur tua yang dilihat oleh seorang PSK. Sama-sama seorang PSK, seorang pelacur. Baghiyah disebutnya dalam teks hadisnya. Dilihat oleh seorang pelacur, ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah. Tanda sangat kehausan dia. Sampai akhirnya itu yang namanya seorang pelacur, dia turun ke dasar sumur. Kemudian dia merangkak ke atas, dia jadikan khuf atau sepatunya ini sebagai wadah untuk mengambil air. Sampai di atas, kedua-duanya sama dalam keadaan dahaga. Kerongkongannya kering, haus amat sangat. Tapi dipersilahkan lebih awal adalah anjing itu. Yang hebat, di ujung ini hadis Nabi katakan, Allah ridho melihat amalannya. Maka seketika Allah hapuskan perjalanan hidupnya yang kelam, Allah ganti dengan ridhonya Allah karena sebab satu amalan itu saja. Artinya datang rahmat Allah pada detik-detik terakhir. Makanya kita nggak boleh. Maaf ya Pak ya, saya saat ini masih dalam keadaan yang alhamdulillah beriman, punya potensi banyak untuk beramal soleh. Dikata orang, Ustadz Iqbal hebat ya, kemana-mana isi pengajian. Saya nggak ada jaminan pada saat nantinya Allah cabut sementara atau untuk permanen, diambil iman saya, kemampuan untuk saya melakukan ibadah diambil oleh Allah, maka berubahlah saya, nggak menjadi lagi seorang yang berpeci, pakai kuku, serebet kain, orang Betawi bilang, mainnya di masjid, di musola, duduknya di majelis ilmu. Lalu kemudian besoknya terganti lagi dengan saya punya keimanan menjadi kekafiran. Ketaatan saya berubah menjadi kemaksiatan. Siapa yang bisa kendalikan kita? Bukan diri kita. Sejauh ini kita masih bisa beribadah kepada Allah atas izin Allah. Allah yang menuntun kita. La haula wala quwata illa billah. Maka kita minta kepada Allah mudah-mudahan istiqomah kita, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, masih dalam keadaan iman dan memborong semua amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Saya baca tafsirnya, tafsir fi zilalil Quran Syekh Sayyid Qutb. Syekh Sayyid Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran memberikan 2 makna tentang Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang pertama, Al-Lauhul Mahfuz itu adalah satu papan. Satu papan yang sengaja dibuat oleh Allah untuk menuliskan berbagai macam takdir-takdir pada perjalanan dunianya makhluk Allah seluruhnya. Artinya Al-Lauh Al-Mahfuz ini adalah bagian daripada kepercayaan umat Islam, imannya umat Islam yang keenam dalam rukun iman kita. Percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Baik dan buruknya nasib kita ketika di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Al-Mahfuz, di papan yang dijembreng, yang dipampang oleh Allah, dan itu adalah hak prerogatif Allah yang menyusun dan tidak dibocorkan kepada siapapun makhluknya. Adapun Jibril hanya menjadi petugasnya saja. Malaikat-malaikat yang lainnya yang bertugas sesuai dengan fungsinya hanya menjalankan tugasnya saja. Artinya ini kaitannya dengan takdir atau qadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, pemahaman yang kedua, Sayyid Qutb mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfuz itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang sudah dituliskan oleh Allah jauh sebelum pada masa atau tahapan serta fase alam dunia.
Nah, keempat ini alam, nasib manusia ditentukan sudah ada di alam arwah. Sudah di Lauhul Mahfuz. Di alam arwah tempo lalu pernah kita menyatakan dan ditanya oleh Allah serta kita menjawab, alastu birabbikum, apakah aku, kata Allah, adalah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan aku yang mengurusi kalian? Kita jawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami ini adalah ciptaanmu, engkau adalah pencipta kami, engkaulah yang menjamin rizki dari dunia sampai akhirat untuk kami. Karena itu di alam arwah setiap kita semuanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan eksistensinya adalah pencipta kita. Di alam arwah, di alam ruh. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap bayi yang baru lahir, dilahirkan oleh sang ibunda tercintanya, itu dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam arti kata suci bersih tanpa membawa embel-embel. Kalau maaf, akidahnya orang yang selain ajaran agama Islam, khususnya umat Kristiani, beliau mengatakan ketika bayi baru lahir itu membawa dosa warisan. Tapi untuk kita umat Islam tidak mempercayai itu. Karena apa? Setiap kita membawa perjanjian lama kita di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Setiap bayi yang lahir, meskipun orang tuanya dalam keadaan Nasrani, orang tuanya Yahudi, tapi anaknya begitu keluar lahir masih fitrah dia, membawa ajaran tauhid, baik di alam janin maupun di alam ruhnya. Karena saat itu Allah bertanya kepada seluruh calon-calon manusia. Ditanya oleh Allah tentang keimanannya, siapa daku, kata Allah. Siapa saya? Kita jawab ketika itu, nggak ada komando, serempak kompak kita jawab, qalu bala syahidna, betul, engkau adalah pencipta kami, engkau adalah satu-satunya Tuhan. Dalam hadis Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang nantinya pada saat berkembang tumbuh itu anak diajarkan dan diarahkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam ajaran agama sesuai dengan keyakinan orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, diajarkan anaknya tentang imannya, soal agama Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, akan diarahkan di mana tempat ibadah kami, nak, yuk ikut yuk nak, diajari. Kami menyembah api, nak, yuk kamu juga ikut kepada bapak dan ibu menyembah api. Karena itu selalu saya katakan bahwa kalau saya sudah bawakan ini hadis, nikmat yang nggak akan pernah tertandingi adalah nikmatnya kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Yang ketika kita dilahirkan, ibu kita dalam keadaan muslimah, itu tiada tara, tiada banding. Itu kenikmatan yang masya Allah. Mau kita punya kekayaan sebanyak apapun, sebesar apapun, sepertinya nggak akan pernah lengkap untuk kita berikan semuanya kepada ibu. Kalau memang bahasannya adalah membayar jasa ibu, nggak akan pernah lengkap, nggak akan pernah terbayarkan. Karena itu di alam arwah, alam janin, alam dunia, alam akhirat, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Al-Quran Al-Lauhul Mahfuz dalam makna yang kedua. Alam yang pertama ini, Lauhul Mahfuz, makna yang pertama adalah semua qada dan ketentuan Allah, takdir-takdir yang saat ini kita belajar, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Artinya kitab induk itu adalah semua perjalanan makhluknya Allah yang sudah Allah tuangkan dalam Lauhul Mahfuz. Whiteboardnya Allah lah, buku catatan Allah secara general dan umum. Buku induknya Allah artinya buku yang menjadi satu acuan Allah. Kehendak Allah itu semuanya sudah dituangkan dalam buku induk tersebut. Sehingga di alam dunia ini, itu adalah tinggal perjalanannya saja. Termasuk Taurat, termasuk Injil, semua kitab. Termasuk Al-Quran, betul. Termasuk Al-Quran.